Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu ini adalah peran rencana bisnis dalam kewirausahaan. Rencana bisnis menurut Bygrave mendefinisikan rencana bisnis sebagai dokumen yang disediakan oleh wirausaha yang memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan. Isinya mencakup analisis tentang manajerial, keadaan fisik bangunan, karyawan, produk, sumber permodalan, informasi tentang jalannya perusahaan selama ini, dan posisi pasar dari perusahaan. Mengapa kita harus menyusun rencana bisnis? Yang pertama, rencana bisnisnya adalah peta jalannya usaha. Rencana bisnis berfungsi sebagai peta jalan bagi wirausaha dalam menjalankan usahanya. Rencana bisnis menjadi petunjuk dalam melakukan langkah-langkah pengerjaan usaha. Targetan apa yang harus dicapai setiap waktunya. Menjelaskan dengan rinci produk dan layanan yang ditawarkan, strategi pemasaran yang akan ditempuh, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnisnya. Termasuk di dalamnya proyeksi keuangan perusahaan. Dalam pembuatannya kita harus melihat secara global, kemudian selanjutnya menuju sisi yang lokal. Yang kedua, untuk mengetahui posisi kita ada di mana. Sebelum memulai bisnis, kita perlu mengetahui posisi kita itu ada di mana. Dalam artian, mengetahui kelemahan serta kelebihan yang kita miliki saat akan memulai sebuah usaha. Apakah usaha yang akan kita lakukan itu baru, atau sudah banyak yang memulai lebih dulu, dan kita sebagai follower sebuah bisnis yang telah ada. Dengan rencana bisnis, kita terlebih dahulu melakukan analisis SWOT, yaitu mengetahui strength, kekuatan atau kelebihan usaha kita, weakness atau kelemahan, opportunity, peluang yang bisa kita ambil, dan threat atau ancaman. Kita juga perlu mengetahui posisi pasar bagaimana, sehingga kita dapat menyusun sebuah strategi bisnis yang tepat. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan timeline usaha. Rencana bisnis sesuai pengertian tadi yang di atas, rincian sebuah usaha dari masa lalu hingga masa depan, sehingga jadi rencana bisnis ini sebagai acuan atau targetan sebuah pencapaian. Timeline menjadi sebuah rencana targetan apa yang harus kita kejar agar bisnis kita berjalan sesuai dengan rencana, memaksimalkan potensi yang ada dan meminimalisasi resiko buruk yang terjadi. Masalah yang dihadapi setiap wirausaha pastilah berbeda, sesuai rencana dan targetan apa yang ia inginkan. Dalam pembuatan rencana bisnis haruslah sedetail mungkin agar kita selalu terarah dalam perencanaannya. Kemudian rencana bisnis ini juga akan membantu dalam mencari modal dan pinjaman. Rencana bisnis bisa menggambarkan kesiapan calon wirausaha yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Seberapa dalam calon wirausaha mengetahui bisnis yang sedang dirancang. Hal itu terlihat dari seberapa kompleks dan rinci rencana bisnis yang disusun. Calon investor atau lembaga keuangan pemberi kredit akan melihat kesiapan calon wirausaha dari rencana bisnis yang mereka susun. Rencana bisnis akan memperlihatkan apakah bisnis yang sedang direncanakan tersebut realistis untuk dijalankan. Seberapa cepat investasi yang ditanamkan akan mencapai break-even point, dan berapa lama payback period dari bisnis yang direncanakan. Bila semua aspek tersebut memenuhi keinginan calon investor, bisa saja investor tersebut tanpa ragu menanamkan modalnya ke dalam bisnis. Yang kelima, sebagai alat evaluasi. Sebuah bisnis, apapun itu bentuknya, harus dilakukan evaluasi bisnis dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam waktu 1 bulan atau 3 bulan. Evaluasi bisnis memberikan banyak manfaat, diantaranya untuk mengukur pencapaian yang sudah kita tentukan dalam rencana bisnis yang dibuat sebelumnya. Rencana bisnis juga mengevaluasi untuk mengetahui strategi bisnis yang dijalankan berjalan sesuai dengan rencana dan menuju arah yang diinginkan atau justru malah melenceng jauh dari harapan. Dalam menjalankan bisnis, kita perlu menerapkan sebuah pengecekan dengan langkah plan, do, dan check. Setelah kita membuat perencanaan yang betul-betul matang, maka selanjutnya kita merealisasikan itu.
Segala sesuatu yang telah kita lakukan perlu kita cek selalu apakah berhasil atau tidak. Tetapi tindakan pengecekan tidak selalu dilakukan di akhir. Namun kita selalu melakukan pengecekan kecil sebelum melakukan tindakan. Setidaknya lakukan pengecekan sebelum melakukan targetan selanjutnya. Dalam bisnis plan terkandung visi, yaitu cita-cita masa depan perusahaan yang akan melakukan usaha tersebut. Misi adalah maksud khas atau unik dan mendasar yang membedakan perusahaan dengan perusahaan lain, serta mengidentifikasikan ruang lingkup kegiatan usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dari usaha atau perusahaan tersebut. Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan semua sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki. Dalam perencanaan bisnis ada 9 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, Anda harus bisa memilih bidang usaha. Dalam memilih bidang usaha yang perlu diperhatikan adalah bidang usaha tersebut ada pasarnya. Jadi kalau Anda mau misalnya, saya mau jasa pembuat produksi makanan. Saya mau produksi makanan roti goreng misalnya, atau mungkin gorengan. Anda harus lihat pasarnya dulu. Ada nggak? Bagaimana pasarnya, bagus atau tidak? Kemudian bidang usaha tersebut kita senangi. Tentu saja Anda kalau misalnya mau jualan gorengan tadi, Anda harus juga suka dengan gorengan. Sehingga Anda bisa menjalaninya dengan sepenuh hati. Jangan sampai ada keterpaksaan. Kemudian bidang usaha tersebut kita memiliki keahlian atau sumber daya manusia yang ahli di sekitar tempat usaha. Nah, kalau kita punya bidang usaha, misalnya di gorengan, kalau nggak ada yang bisa menggoreng bagaimana? Sehingga kita perlu sesuatu atau orang yang bisa menggoreng, bisa membuat hal tersebut. Yang kedua, estimasi, perkiraan. Dalam bisnis ada 3 model estimasi. Proyeksi. Kira-kira dalam hal ini Anda mau mempunyai perkiraan, misalnya bisnis ini akan seperti apa. Proyeksi berarti ke target. Oke, dalam 1 tahun saya mau bikin restoran khusus gorengan misalnya. Prediksi berarti juga perkiraan, tapi lebih ke bagaimana keinginan yang lebih bisa dikatakan 50-50. Intuisi berarti berdasarkan perasaannya. Yang ketiga, studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan konsep untuk menentukan apakah suatu usaha layak atau tidak. Banyak usaha gagal karena tidak membuat studi kelayakan. Nah, manfaat studi kelayakan yang pertama adalah sebagai pembanding antara rencana dan pelaksanaan. Yang kedua, bahan informasi. Yang ketiga, pelengkap pengajuan kredit atau kerjasama. Dan keempat, pelengkap pengajuan izin usaha. Kemudian kondisi lokal. Yang keempat, dalam perencanaan bisnis perlu dipahami tentang kondisi lokal yang menyangkut sumber daya manusia, bahan baku tersedia, dan keadaan lokal yang spesifik, misalnya agama, adat, kepercayaan, budaya. Sumber daya manusia yang ada di sekitar tempat yang Anda pilih bagaimana? Apakah bagus atau cenderung yang tidak bagus untuk mendukung usaha Anda? Bahan bakunya mudah tidak diambil dari daerah sekitar atau Anda harus jauh-jauh mengirim bahan bakunya. Keadaan lokalnya spesifik mengenai kepercayaan budaya dan sebagainya, apakah mendukung usaha Anda? Jangan sampai usaha Anda menyalahi kegiatan atau aturan yang sudah terbiasa ada di situ. Kelima, kapan memulai? Dalam merencanakan kapan akan dimulai suatu usaha harus diperhitungkan aspek pasar. Misalnya, mohon maaf seperti sekarang, lagi bulan puasa, apa yang kiranya bisa Anda mulai untuk usaha? Misalnya jualan untuk berbuka puasa. Kalau Anda mulai jualan jam 10 siang untuk makanan, saya rasa ini juga akan sia-sia. Banyak orang yang sedang berpuasa. Sehingga perlu Anda pikirkan. Atau mungkin nanti dimulai, Pak saya mau grand opening besar-besaran setelah bulan puasa, momen lebaran. Itu bisa dipertimbangkan. Yang keenam, membuat kebijaksanaan. Dalam perencanaan perlu ditentukan kebijaksanaan yang akan diambil, yaitu menyangkut jenis usaha yang akan dikerjakan, modal yang akan digunakan, orang atau lembaga yang akan diajak kerjasama, asuransi mana yang akan dipakai jika Anda diperlukan, apa saja yang akan diasuransikan, dan kapasitas usaha yang mau Anda buat.
Yang ketujuh, rencana pemasaran. Memperkirakan penjualan, Anda kira-kira mau jual sehari berapa? Mengukur kondisi pasar, oh seperti ini, kira-kira bisa jual berapa ya? Memilih teknik menjual, oh kalau saya misalnya buka toko saja secara fisik, maka ini akan kurang menarik. Bagaimana kalau membuat toko online juga, misalnya seperti itu. Membuat rencana penjualan, menentukan harga, rencana distribusi dan rencana promosi. Yang kedelapan, rencana produksi. Produksi adalah proses memanfaatkan bahan baku menjadi akhir melalui suatu kreasi. Faktor yang perlu diperhatikan dari perkiraan penjualan dapat ditentukan macam dan jumlah barang yang perlu diproduksi. Ada dua model produksi. Yang pertama, produksi berdasarkan pesanan. Jadi ini biasanya by order. Kalau tidak ada pesanan maka tidak akan dibuat. Tapi kalau produksi berdasarkan perkiraan, oke, perkiraan saya hari ini bisa menjual 100 barang, maka akan saya produksi 100 barang untuk hari ini. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan juga lebih murah biasanya memproduksi dalam jumlah banyak. Kemudian pembelian mesin atau peralatan baru harus dipikir matang. Apakah dengan pembelian mesin atau peralatan baru dapat menunjang produksi Anda? Apakah nanti hasilnya bisa terserap semua? Jangan sampai Anda, oh iya, saya dapat mesin yang baru yang bisa mencetak 1000 kali lipat kecepatannya daripada yang sekarang, tetapi pasar Anda masih sedikit. Yang kesembilan, rencana keuangan dan anggaran. Tujuan setiap usaha pasti mendapatkan profit dengan menggunakan modal yang secara efisien. Maka dari itu perlu rencana penggunaan modal dan mengetahui bagaimana hasilnya. Dalam rencana tersebut yang berperan penting adalah program keuangan. Bagaimana Anda bisa memberikan budgeting, kira-kira program keuangannya bagaimana, anggarannya seperti apa, pendapatan, pengeluaran, dan laba yang diharapkan ini harus sudah terperinci. 6 komponen penting perencana bisnis untuk perusahaan misalnya. Membuat deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis bertujuan untuk menjelaskan secara singkat apa bidang usaha yang akan dijalankan, beserta potensi produk dan kemungkinannya untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Dalam deskripsi bisnis ini diharapkan semua orang yang nantinya terlibat dalam bisnis akan mengetahui potensi dan arah pengembangan dari bisnis tersebut. Kemudian melakukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan salah satu komponen bisnis yang penting. Strategi pemasaran yang akan dijalankan haruslah merupakan hasil analisa pasar yang telah dilakukan dengan cermat. Analisa pasar adalah kekuatan yang harus digunakan untuk menciptakan target pembeli. Dalam menuliskan strategi ini, Anda membutuhkan suatu analisa yang tepat sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Jenis analisa yang dapat digunakan misalnya adalah analisa SWOT. Dengan analisa ini Anda dapat mengetahui keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi suatu produk sehingga dapat menerapkan strategi pemasaran yang tepat tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian yang ketiga, membuat analisa pesaing. Analisa pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam satu pasar yang sama. Setelah menemukan kekuatan dan kelemahan dari produk pesaing, kemudian perusahaan dapat mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda dengan pesaing. Kemudian desain pengembangan. Rencana desain dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan dalam konteks produksi, dan penjualan. Selain berguna untuk mengetahui rencana usaha ke depan, desain pengembangan juga akan mempengaruhi perencanaan pembiayaan usaha. Kemudian rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional dan manajemen dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Rencana operasional akan berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan. Misalnya bermacam tugas dan tanggung jawab tim manajemen. Bagaimana prosedur penugasan antar divisi dalam perusahaan, serta kebutuhan anggaran dan pengeluaran yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Menghitung pembiayaan. Faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam sebuah rencana bisnis. Dari mana sumber dana berasal, bagaimana mengatur anggaran agar efisien, dan usaha dapat berjalan lancar adalah tugas penting yang harus direncanakan dalam komponen pembiayaan.
Melalui sebuah rencana bisnis yang mantap, maka itu akan memberikan jaminan yang lebih terhadap keseriusan dari pengelola bisnis yang bersangkutan. Rencana bisnis juga merupakan cara kita untuk meyakinkan pihak investor atau pemberi dana hibah di perusahaan yang akan kita buat. Rencana bisnis yang baik akan mengundang isian yang jelas dan mudah dipahami apa sebenarnya yang menjadi maksud tujuan, upaya-upaya, gambaran target, strategi, dan sebagainya. Untuk tugas, buatlah suatu proposal atau rencana bisnis. Yang pertama, berdasarkan lokasi yang sudah Anda amati pada materi 11. Pada penentuan lokasi, beserta alasannya. Kemudian tambahkan bisnis apa yang bisa Anda lakukan di lokasi tersebut beserta alasannya. Gabungkan juga untuk materi ke-12 mengenai sumber dana yang memungkinkan untuk Anda saat ini mendukung rencana bisnis tersebut beserta alasannya. Buatlah sebaik mungkin, selengkap mungkin, dan sangat terperinci. File yang saya butuhkan dalam MS Word dan PowerPoint presentasi bisnis Anda seandainya bila Anda bertemu dengan calon investor yang dikumpulkan melalui Google Classroom. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.